Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Perempuan Bicara selama 1 jam ke depan. Kita temani ya, Jumat malamnya ini. Serius tapi santai, tadi Anda sudah lihat di depan. Ini membanggakan juga karena justru di detik terakhir nih, mendekati bulan Oktober pendaftaran baca pres. Wanita-wanita namanya perempuan itu pada muncul gitu. Tadi kan melihat sedikit ya, ada beberapa wajah tokoh-tokoh yang sudah tidak asing. Kita akan bahas malam hari ini dengan tentu narasumber yang sudah akan mewakili, merepresentasi suara perempuan ya. Pertanyaannya, Cawapres 2024 akankah perempuan jadi pilihan? Nah ini menarik nih, kita akan bahas dengan keempat narasumber saya yang sudah ada di kiri dan kanan. Saya perkenalkan dulu, yang pertama ada Shirley Anavita, influencer milenial kita. Jadi Shirley juga dosen muda juga nih, tapi influencer milenial juga yang udah berkecimpung lama juga dan tahu nih kira-kira seperti apa petanya, oke? Dan kemudian ada Kania Cita, kreator konten politik. Kania, selamat malam. Terima kasih ya. Dan kemudian ada di sebelah kiri saya Mbak Nurul Arifin, anggota DPR RI dari Golkar. Selamat malam. Siapa tak kenal dia ya? Ya Mbak Nurul. Kita mau bahas hari ini ya. Dan juga ada Mbak Krisdayanti, anggota DPR RI dari PDIP. Mbak Kade, apa kabar? Merdeka. Merdeka ya. Ini thank you loh sudah datang di Perempuan Bicara. Kita nggak sabar ingin dengar bagaimana persepsi, kemudian perspektif mereka tentang Cawapres perempuan. Sepertinya sangat menarik, kita lihat dulu informasinya. Iya, kita tidak hanya berlima di sini, tapi juga bersama dengan teman-teman pengunjung kafe yang sudah ada. Terima kasih loh, ini dari jauh-jauh nih, ada yang dari Riau, dari Lampung, dari Aceh, dari Bangka Belitung. Saya juga kasih minum. Ini bisa kumpul di sini, terima kasih ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ingin juga ikut menuangkan buah pikirannya, silahkan ya. Nah, menarik tadi informasi di awal, kita lihat nama-nama Cawapres atau paling tidak yang masuk ke bursa baca Cawapres lah ya. Perempuan-perempuan ini tokoh-tokoh yang sudah ternama gitu dan tidak asing lagi lah gitu, kita sudah tahu, dan datangnya di bulan-bulan Agustus ini keluar kan, bulan Oktober pendaftaran. Dan perlu diingat juga pemilih perempuan kita di 2024 itu 50,7%, itu kan dominasi sedikit ya. Gitu. Jadi ibaratnya nih ada kan seharusnya ada opsi lah harusnya gitu, satu yang maju. Saya mau tanya dulu, dan kalau memang nanti bisa urun rembuk langsung saja yang pertama ke Mbak Nurul Arifin. Itu pemilih ya, bukan populasi kan? Bukan, pemilih perempuan 50,7%. 50,7%. Oke. Nah ini mau tanya ke Mbak Nurul. Tadi wajah-wajah yang sudah berseliweran di awal, kira-kira memang mereka kah yang saat ini sudah digadang-gadang akan bisa saja diajak gitu oleh capres-capres yang sudah ada? Saya dengar ini dan baca ini dari media jelas. Ya. Walaupun menurut pendapat saya pribadi masih ada juga beberapa perempuan yang layak untuk dilamar ataupun dikandidasi lah sebagai calon wakil presiden begitu. Ya. Karena kemampuannya, pengalamannya, dan juga ya jelas kapasitas dan kapabilitas lah begitu ya. Jadi lebih dari cuma 3 itu menurut saya. Dan juga saya bersyukur bahwa negara kita ini secara struktural dan konstitusional begitu ya, konstitusi Indonesia itu tidak melarang perempuan ataupun wakil presiden perempuan untuk dijagokan begitu. Jadi bunyi dalam konstitusi itu cuma menyebutkan bahwa calon presiden dan wakil presiden diusung begitu ya, diusung oleh partai politik. Jadi itu bunyi konstitusi. Nah sementara undang-undang pemilunya sendiri nomor 7 tahun 2017 itu menyebutkan calon presiden diusung minimal 25% suara dan 20% kursi. Tidak sama sekali menyebutkan soal gender perempuan. Jadi buat saya republik ini bagus sekali gitu. Udah bagus secara undang-undang, tidak membeda-bedakan jenis kelamin, tidak ada juga pembedaan secara kemampuan, karena kita kan melihat bahwa siapapun yang mau running itu ya harus mempunyai kapasitas kemampuan yang kuat untuk sebagai wakil lah begitu ya. Menarik, berarti menurut garis bawah yang penting ini kemampuan ya nomor 1 prioritasnya kalau akan jadi cawapres perempuan itu juga kapasitas yang paling penting, kemampuan. Satu lagi boleh dong? Boleh. Dia punya partai nggak? Kalau nggak punya partai susah, makanya anda nih yang pinter-pinter begini ya, silakan masuk partai politik. Karena kalau misalnya anda udah pinter ya, kemudian jadi disayang sama publik, tapi tidak bisa masuk parpol, nantinya susah kalau kita mau
kandidatkan Melaju. Anda jadi legislatif Oke. lah, whatever lah ya maksudnya. Apakah itu yang juga dipilih oleh Mbak Kade? Ya, Jadi saya paling setuju tidak. yang disampaikan sama senior saya, Oke. Bu Nurul. Kalau tadi bicara tentang konstitusi, secara konvensi perempuan juga hak-hak perempuan untuk juga didengar. Artinya perempuan juga punya hak untuk Ya. memilih dan dipilih. Oke. Ya, segala hal diskriminasi harus dihapuskan. Betul. Ya, sesuai konvensi yang ada di pasal 7 tahun 1984 ya, kalau Oke. saya tidak salah, nanti bisa dikoreksi bahwa memang perempuan harus memajukan semuanya ya secara kemampuannya, tidak saja kemampuan, selain dia juga harus memiliki perahu partai politik, tapi dia juga mencapai bukan ikut partai politik bukan untuk mencari kekuasaan individual, ya. tapi bagaimana dia mau mengikuti kaderisasi pendidikan politik, semua harus dilalui. Oke, atau Mbak Kade masih cukup percaya diri bahwa kok ini udah main cawapres aja sih? Mana tahu bisa jadi capres perempuan ya kan? Kenapa tidak? Kita udah pernah punya presiden perempuan kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri, benar Iya. kan? Jadi ketua DPR RI kita juga Iya. perempuan, Ibu Puan Maharani. Jadi sah-sah saja, dan bahkan mungkin kita perempuan yang milenial, yang kolonial juga bisa mendukung Oke. capres atau bahkan presiden perempuan. Oke, jadi dari nama-nama tadi yang terlihat sudah ada yang dipanggil ke istana dan lain-lain itu gimana tuh Mbak Kade? Ya. Nama-nama tadi tuh. Ada Bu Kofifa, ada Mbak Yeni Wahid, ada siapa lagi tadi? Bu Susi Iya. Pujiastuti. Kalau Banyak kan Mbak Nurul? Kalau buat saya sih sayang aja semuanya pada nggak punya partai. Iya gitu. Gimana, Realitasnya Pak Ade? seperti itu. Kalau secara kita gitu Ya. melihat bahwa semakin menuju pencalonan ini semakin banyak perempuan yang disoundingkan, kayaknya lebih beragam dan lebih berwarna ya. Ya. Kayaknya kita juga secara otomatis perempuan itu multitasking, jauh lebih punya kepekaan dan Intuisi ya? intuisi. Oke. Ya, untuk menawarkan apa yang bisa kita bantu itu pasti perempuan duluan tuh yang bisa. Oke, menarik nih, berarti dua suara dari Mbak Nurul tadi ada kemampuan yang bisa ditawarkan untuk bisa dilamar, tapi harus punya parpol. Kalau Mbak Kade juga gitu, harus ada kemampuan, ada kapasitas juga. Saya mau dengar dari Shirley, sama nggak harus punya kemampuan atau cukup hanya untuk membantu elektabilitas saja? Ya. Kalau saya sepakat dengan dua hal tadi bahwa kapasitas itu penting, dan saya ingin menambahkan Mbak bahwa yang justru jauh lebih pengen di highlight adalah bertanggung jawab. Jadi baik itu yang dipilih maupun yang kita yang memilih. Ya. Karena kalau yang dipilih adalah punya kapasitas pasti. Yang kedua adalah dia mampu memberikan nilai tambah terhadap capresnya itu sendiri. Yang ketiga adalah dia mampu bertanggung jawab ketika dia ditempatkan dan amanah rakyat diberikan padanya. Ini bukan hanya karena wah perempuan 57% dari pemilih adalah perempuan, kemudian itu menjadi privilege untuk memilihnya, bukan. Tapi amanah dan bertanggung jawab atas posisi itu. Programnya apa? Apa yang ditawarkan? Hal konkret apa yang diberikan? Karena bukan nggak mungkin pada akhirnya sisa dari 57% ini akan memilih ketika program itu memang konkret, cocok. Karena ada istilah begini, betul bahwa dalam konteks general laki-laki itu sering memutuskan di atas. Tapi harus kita akui perempuan itu adalah influencernya. Itu mau di konteks keluarga maupun negara begitu. Jadi maksud Shirley adalah posisi perempuan ini bukan hanya tentang perempuannya, tapi kita bisa bertanggung jawab dengan amanah itu. Yang kedua adalah dari sisi pemilih, kita yang memilih. Oke. Bahwa sekarang KPU juga merilis bahwa mayoritas pemilih nanti 2024 adalah generasi muda. Ya. Masuk di dalamnya generasi Y dan generasi Z. Artinya adalah kita yang memilih juga bukan karena wah perempuan terus kita pilih, bukan hanya tentang itu, tapi pendidikan politik tadi yang di-highlight, kenapa kita memilih? Apa yang ditawarkan? Ya. Kalau kita bicara perempuan, kira-kira hal-hal apa yang mendukung dari sisi itu? Oke, jadi jangan cuma kosmetik gitu ya? Iya, sepakat. Ya, oke. Ini penting. Oke, saya mau tanya dulu sebelum jauh tadi Shirley ya, mau di dissect lagi. Kania gimana? Kan kamu sadari bikin konten juga nih tentang politik ya. Apa yang menarik 50,7% tentang cawapres 2024 itu catatan perempuan saya. gitu? Iya, kalau mungkin aku tadi udah setuju juga dengan tadi disampaikan sama Mbak Nurul dan Mbak Kade juga bahwa secara platform konstitusinya kan kita sudah memberikan kesempatan yang setara ya sebenarnya untuk regardless of the gender lah basically. Iya. Nah, jadi aku pribadi sikap politik aku memang sudah tidak terlalu melihat apakah gendernya perempuan atau laki-laki gitu, tapi lebih ke arah
Jujur kalau untuk posisi Wapres, aku melihat kan tidak ada secara langsung wewenang khusus untuk Wapres ya. Jadi aku tidak akan terlalu memperhatikan misalnya Wapres ini idenya apa gitu. Tapi justru pasangan capresnya dan kubunya dia ini gitu. Interesting. Platform Setuju nggak, kebijakannya apa. Iya, Nah, oke. jadi aku akan melihat Wapres di sini lebih ke arah bagaimana dia mendukung kubu yang membawa platform kebijakan yang aku dukung untuk menang. Oke. So misalnya aku punya jagoan capres, misalnya siapa pilihan wapresnya itu aku akan lihat dari elektabilitasnya aja, electoral capitalnya aja gitu. Nah kalau misalnya tadi Mbak Nurul bicara bahwa mungkin faktor partai itu matters, Oke. ya udah berarti aku akan lihat mana wapres yang punya platform partai yang solid. Oke, gitu. aku klarifikasi ya. Berarti, tapi ini kan kebebasan, Aku setuju kebebasan. tuh, benar, Tapi begitu. iya kebebasan tapi Mbak Nurul, apakah benar bahwa Wapres nggak punya wewenang? Benar nggak? Wewenang Secara yang langsung secara ya. langsung yang penting, yang dampak, yang impactful. Sebenarnya dari beberapa pengalaman lah ya sepanjang pemerintahan ini begitu, kita lihat memang ada pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan salah satunya yang kami rasakan itu ketika Bapak JK 2 kali jadi Wapres. Nah itu terasa banget begitu ya. Jadi siapa mengerjakan apa dan ini mengerjakan ini misalnya, jelas itu ada pembagian kekuasaan. Jadi terserah proposalnya seperti apa begitu. Namun saya melihat, saya setuju dengan Kania tadi, yang punya visi misi itu capresnya begitu. Wapres itu tinggal ngikutin gitu ya. Jadi nggak usah ada bikin sendiri. Dan juga tadi kalau kata Shirley, tadi apa yang dikemukakan Shirley, sorry to say ya, kamu agak diskriminatif karena perempuannya ini, perempuannya itu gitu ya. Buat saya itu pemikiran yang justru kita sebagai perempuan, tapi kita mensubordinasi perempuan itu sendiri dengan pemikiran seperti itu gitu. Jadi harusnya kalau memang dia punya kapabilitas, kita support. Jadi jangan, tapi harus begini, tapi harus amanah, harus tanggung jawab. Terus presidennya yang laki-laki kita biarkan aja, kan nggak begitu gitu. Jadi ya mungkin bahasanya harus kayak gitulah. Karena kesannya, sorry, karena saya mungkin perspektif saya bukan feminis gimana, tapi kalimat itu juga bersayap gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini kan nanti, ini kan kita lihat. Kita belajar semua. Secara cair Tenang, kita nggak belajar. masalah gitu. Secara cair nggak masalah. Saya juga penasaran Mbak Kade tuh ngelihatnya gimana sih. Benar setuju nggak tadi sama point of view-nya Kania ya? Cawapres tuh fungsinya wewenangnya nggak terlalu ini juga kok. Tapi kan yang disebutin sama Mbak Nurul tadi adalah itu terlihat kok di zaman tadi siapa? Wapresnya? JK. Pak JK. Ya, jadi terserah aja tapi mau gimana Iya. kan. Tapi sekarang kan Penentunya wapresnya tetap- bukan Pak JK nih, tetap kubu wapresnya Pak capresnya Maruf kan? Amin. Ada juga begini, dulu inget nggak waktu Iya. Pak SBY? Ada, mohon maaf nih ya, Iya. kalau terlalu kasar, tapi mungkin karena itu teringat di memori kita semua bahwa Oke. siapapun wapresnya bakalan jadi lagi. Siapapun itu termasuk apa gitu ya, Iya. maksudnya. Jadi siapapun, nah akhirnya karena begitu kuatnya begitu. Jadi pembagian kekuasaan mungkin tidak terjadi begitu, karena begitu kuatnya presidennya. Oke, berarti beda periode, beda zaman, beda fungsi Wapres. Wapresnya bisa dinamis dong. Sesaat lagi Mbak Nurul ya. Kita jeda dulu nih di Perempuan Bicara. Jeda dulu. Anda menyaksikan Perempuan Bicara, kita lihat dulu tadi segmen 1 sudah sempat bicara ya tentang cawapres perempuan. Nah, kita lihat siapa-siapa saja mereka yang sudah kemudian dibicarakan saat ini tengah menjadi sorotan. Nah, ini salah satunya yang Anda bisa saksikan di layar kaca. Ada nama misalnya Mbak Yeni Wahid. Nah, ini dia. Aktivis NU, Direktur Wahid Institute, ya masih muda. Jadi ini salah satu background milenial campur-campur nih ya. Terus kemudian ada juga Ibu Susi Pujiastuti. Ini Menteri Kelautan dan Perikanan di tahun 2014-2019. Baby boomers. Nah, baby boomers ya Mbak Nurul. Ini harus diidentifikasi. Oke, lalu kemudian ada juga Ibu Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur dan kader NU juga nih. Oke, dari 3 nama ini langsung saya mau tanya ke Mbak Kade nih. Gimana Mbak Kade, kan tadi kalau dari Kania kan tadi kayaknya jabatan Wapres cuman jadi ini aja, vote getter aja, elektabilitas aja. Iya. Tapi more than that apa? Ya secara kita semuanya pasti, kalau kami di DPR RI pasti kita terus mendorong women empowerment. Oke. Ya kan, secara mendukung prestasi-prestasi mereka. Kalau saya lihat kayak Mbak Yeni, kita kelahirannya nggak jauh, beda-beda tipis lah ya. Tapi karena
Mbak Yeni punya pengalaman nggak ada orang yang lebih berkuasa waktu Presiden Gus Dur untuk bisa menembus dan berbicara dengan presiden kita waktu itu lewat Mbak Yeni. Jadi dia punya pengalaman yang luas sekali sebetulnya. Oke. In and out, di dalam dan di luar, dan bahkan bisikannya dia tuh dahsyat gitu ya kan. Jadi secara pengalaman sekarang juga dia memimpin Institut Wahid juga sampai sekarang berkarya dan juga untuk membalance politiknya dia sekarang juga ketua rock climbing, atlet rock climbing kan. Jadi masuklah semuanya. Kalau Bu Susi kan memang saya berteman dekat karena saya melihat dia secara profesional bekerja nggak melihat kepentingan atau profit, dia membangun kotanya dan dia dia serahkan semuanya untuk membangun kotanya dan keluarganya. Kalau Bu Kofifa kan sesama anak jatim jadi saya dukung semuanya. Jadi maksudnya saya melihat kodratnya dia sebagai perempuan pasti yang tadi dibicarakan oleh Shirley, yang penting adalah tanggung jawabnya. Saya melihat tanggung jawab, kepribadiannya juga luar biasa. Kita lihat awalnya membangun sebuah keluarga, kesuksesan dia membangun keluarga kalau saya bilang. Menurut, jadi 3 tadi kalau bisa dianalisis secara simpel atau sederhana gimana dari 3 nama tadi? Ya, kalau saya sih melihatnya kenapa 3 nama itu diusung begitu disebut oleh media, karena masing-masing memiliki kekuatan. Yang terpenting adalah kekuatan massa, basis massanya dari mana begitu. Kita lihat Mbak Yeni basis massanya, basis massa Gus Dur dalam hal ini NU Kemudian juga Bu Hovifah juga sama. Basis massa perempuan lah, beliau kan ketua Muslimat NU dan berkali-kali begitu. Dan juga aktivis perempuan yang sangat luar biasa. Jelaslah basis massanya. Dan kemudian Bu Susi tokoh yang populis saya kira semua memiliki follower, semua memiliki juga peminat begitu tinggal dilihat aja kan kalau di survei itu dilihat mana yang paling kuat basis masanya, mana yang paling kemungkinan besar dipilih begitu katakan para pria-prianya atau capres-capresnya ini kan udah kelihatan mendekati nih, kan? Nah, apakah mereka tetap akan menghitung elektabilitas lebih tinggi dibanding menghitung kapasitas dan kapabilitas dari para perempuan-perempuan ini? Kalau masalah ini kan masalah elektoral Kalau pemilihan itu elektoral, jadi kita harus melihat bahwa kalkulasi angka, hitung-hitungannya itu bagaimana. Itu penting begitu. Itu nomor 1 Nomor 1. Kita mau menang kok, bukan mau ini. Kalau sudah menang, orang mau menjalankan programnya itu gampang. Yang pertama harus elektoralnya dulu yang penting gitu. Shirley. Jadi sebenarnya punya wapres ini supaya kita win. Bukan tadi tanggung jawab, amanah itu urusan nomor sekian kalau dilihat dari pemilu untuk menang gitu. Saya sedikit menambahkan Mbak, bahwa saya sepakat elektoral itu penting. Justru cawapres itu harus memberikan nilai tambah itu. Hanya saja terkait amanah dan tanggung jawab tadi, ini bukan hanya berlaku bagi perempuan saja, laki-laki dan perempuan sama. Justru menjadi satu tanggung jawab lebih ketika perempuan menjadi quotes unquotes ditempatkan sebagai cawapres, ada satu tanggung jawab lebih bahwa ini menjadi representasi perempuan yang harusnya lebih disiplin, lebih bertanggung jawab. Karena ini menjadi gambaran, jangan sampai nanti ketika sudah menjadi pemimpin muncul quotes unquotes sinyiran atau ucapan dari publik, tuh kan laki-laki perempuan sama aja, tuh kan. Nah ini kan menjadi role model, ini menjadi contoh. Mengenai kemudian apakah 3 perempuan yang tadi sama-sama kita lihat layak atau tidak, saya sepakat bahwa karena punya power, itu kemudian muncul namanya. Nah kembali ke yang tadi, ini tentu akan sangat mempengaruhi dengan 3 catatan. Pertama adalah punya kapasitas, dan masuknya 3 nama tadi jelas punya kapasitas. Mengambil satu poin dari Mbak Nurul tadi, bahwa kalau Shirley lebih melihat, jangan sampai posisi cawapres perempuan ini hanya sebagai pajangan. Hanya sebagai boneka. Artinya apa? Menambah vote tentu saja ini menjadi fungsinya. Untuk menang tadi. Untuk menang, sepakat. Namun ketika sudah terpilih, kita punya contoh bahwa cawapres itu bisa memberikan kontribusi lebih dari hanya sekedar posisi.
daripada sekedar jabatan. Dan saya pikir ini menjadi salah satu pertimbangan. Yang kedua adalah kemampuan meyakinkan publik. Bagaimana posisinya sebagai cawapres bisa mengambil kepercayaan yang harapannya bukan hanya perempuan. Kita menganggap tadi saya lihat memperbaiki data 50,7%. Bukan hanya 50,7%. Harapannya adalah mereka yang memilih bukan hanya wah karena cawapresnya perempuan, bukan. Tapi karena memang mampu meyakinkan publik posisinya bukan sekedar jabatan. Dan yang ketiga sekaligus terakhir adalah perempuan ini kan sering dikaitkan dengan makhluk emosional. Ini mohon maaf Mbak Kade dan Mbak Nurul, mungkin You are too. Iya. Tapi kan konteksnya adalah sebagai pemimpin atau dalam dunia politik begitu, yang lebih kuat logikanya, hitung-hitungannya. Mana yang keharusan, mana yang kesemestian. Bukan tentang saya suka apa enggak suka. Nah, perempuan ini kan makhluk perasa. Nanti bacanya boleh menambahkan. Tapi di sini menjadi salah satu poin saya, jangan sampai nanti dia yang terpilih nih siapapun menunjukkan ketidakseimbangan itu. Tentu yang ideal adalah logika yang berperasaan, perasaan yang berlogika. Karena toh memang perempuan itu dominannya adalah rasa. Namun dalam konteks politik, saya pikir ada baiknya dia yang menjadi tokoh publik nantinya mampu menunjukkan sisi-sisi lain seperti Mbak Nurul dan Mbak Kade. Wah ini menarik sekali. Kania saya mau dengar. Saya jadi bingung, kita memilih dengan logika atau rasa. Tapi saya rasa itu harus dicampur gitu. Tapi gini, ini personal ya. Katakan Kania bikin konten dan segala macam tentang politik gitu. Terus ngelihat 2024 ini kalau sampai cawapresnya perempuan, sadar nggak kalau itu adalah history in the making? Sejarah pertama kali kalau memang ada cawapres perempuan. Dan penting apa nggak sih buat Kania sejarah itu diciptakan kalau memang orangnya tepat? Nah, itu dia tadi sebenarnya aku udah sempat bilang di awal. Kebetulan mungkin posisi aku pribadi memang bukan tipe yang terlalu mungkin menganggap faktor gender ini menjadi sesuatu yang gimana gitu ya. Dan juga memang karena milestone-nya sudah tercapai gitu menurut aku. Maksudnya seperti tadi kata Mbak Nurul juga bahwa negara kita sudah mengakomodasi adanya kesetaraan kompetisi itu. Jadi menurut aku kalau buat aku pribadi, kalau orang aku ngerti sih ada cara pandang di mana melihat bahwa kalau kita diwakili oleh sesama gender kita, kepentingan kita akan lebih terakomodasi gitu, mungkin kebutuhan kita lebih terakomodasi. Tapi kalau aku melihatnya, tapi bener nggak? Nah itu dia, justru itu. Yang dirasakan sama Kania, ini kan banyak wakil rakyat yang perempuan nih. Nah justru sekalian itu. nih. Kurang ternyata masih 20% ya Bu ya. Sekalian nih, kita check and balance. Kira-kira sudah terwakili belum kalau dari itu dia. Menurutku tuh sebagian besar urusan publik yang aku lihat perlu diprioritaskan hari ini mungkin bukan isu yang gender gitu maksudnya sebenarnya gitu. Kayak misalnya kita transisi energi misalnya, itu kan nggak ada urusannya apakah itu perempuan atau laki-laki. Jadi kalau aku misalnya sebagai voter aku memilih Mbak Nurul atau Mbak Kade, itu bukan karena mereka perempuan gitu loh. Tapi karena mereka punya platform, misalnya kalau mereka di legislatif berarti mereka punya platform undang-undang yang aku setujui gitu kan. Mungkin mereka mau memperjuangkan legislasi terkait tadi transisi energi misalnya. Jadi aku nggak akan lihat bahwa Mbak Nurul, Mbak Kade cewek nih, jadi aku milih dia. I think that's not how I see it gitu kan. Dan justru ada undang-undang yang sudah terrealisasi kan, tindak pidana kekerasan seksual yang TPKS ya. TPKS yang udah notabene itu produk yang carry over di beberapa periode ya Bu ya. Dan ternyata digolkan tahun ini di periode ini itu kan karena memang juga ada rasa dari ketua DPR RI juga yang perempuan. Bisa ada motivasi di situ, ada dorongan di situ, ada needs di situ. Nah tadi paling aku mau ngasih catatan terkait premis dari Shirley yang soal perempuan itu mungkin lebih makhluk perasa. Aku cuma mau ngasih side objection aja bahwa aku setuju dengan premis itu. Tapi kayaknya kita nggak bisa debatin di sini. Forumnya harus forum sendiri. Nggak apa-apa, nanti kita akan sambung lagi sesaat lagi di Perempuan Bicara. Disuruh jawab nih. Nggak apa-apa, nanti kita sambung lagi. Jawabannya ditahan ya, Shirley dijawab ya sesaat lagi di Perempuan Bicara. Ya, masih di Perempuan Bicara tadi sebelum jeda sempat menggantung tuh perbedaan perspektif antara Kania dan Shirley. Kan kalau bagi Kania perempuan nggak mesti milih dengan rasa gitu ya? Bukan. Tadi aku cuma ngasih catatan untuk pernyataan bahwa perempuan makhluk yang lebih mengandalkan perasaan dibanding mungkin rasionalitas kali ya istilahnya.
aku kurang setuju dengan pernyataan ini, tapi kalau mau didebatin ini harus ada forumnya sendiri. Jadi secara umum aku ngerti kalau dari perspektif pemilihnya ya. Maksudnya kalau dari pemilih cenderung gimana itu mungkin ada gitu. Tapi maksudnya premis itu aja yang aku komentar. Oke, mau tambahin menurut segala macam yang diidentifikasikan dengan perempuan ya. Kalau saya pengen mengquote kata-katanya Margaret Thatcher yang sangat fenomenal banget. If you want something said, ask man. But if you want something done, you ask woman. Jadi kalau kamu mau yang banyak ngomongnya, ya pilih laki-laki. Tapi begitu soal pekerjaan, itu perempuan. Pasti Ya itu tadi ya harus multitasking karena bisa mengerjakan mungkin 2-3 pekerjaan dalam kadang-kadang 16 kalau Mbak Kade. Oke, itu penting sekali. Oke, sekarang kita lihat nih, gimana kira-kira secara rasa dan rasionalitas ketika kita melihat beberapa momen-momen ini yang penting, misalnya contoh waktu Mbak Yeni berkomentar tentang AHY misalnya, coba kita lihat ya. Apa sih yang dikatakan oleh Mbak Yeni Wahid? Nah ini digadang-gadang jadi cawapres Anies. Yeni Wahid, saya malah dukung AHY. Nah ini ya. Lalu kemudian Bu Kofifa juga, sempat ada momen Bu Kofifa juga kita lihat. Selain dari Mbak Yeni Wahid, Jokowi panggil Kofifa ke istana nyaris 1 jam, pertemuan tertutup. Wah ini berarti spesial nih, apa ada yang penting pasti, bicara bangsa dan negara pasti. Nah kemudian kita juga lihat nih, bagaimana dengan Ibu Susi Pujastuti nih. Ketemu juga dengan salah satu calon ya, nih wah ini Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Susi, iya kan? Ini momen viral juga, terus kemudian ketemu juga dengan Pak Anies. Nah, nih Ibu Susi ketemu juga dengan Pak Anies. Nah, rasanya gimana nih pas melihat ini? Kalau saya mau langsung ke Mbak Kade dulu deh melihat ini gimana? Ya kalau tiga-tiganya ya kalau saya melihat Bu Susi sama Mbak Yeni nggak ada kepentingan apa-apa ya. Kayak kita lihat Bu Susi, she really welcome memang. Dia menyampaikan ke saya kemarin waktu undang 10 hari yang lalu, tinggal Pak Ganjar nih yang belum ke Pangandaran. Oke Mam, nanti saya sampaikan. Oke, jadi itu terbuka aja ya? Iya sangat terbuka, terus natural, artinya ya memang kalau kita tadi apa yang disampaikan ya juga bahwa selain rasa memang kita perempuan memiliki kodrat gitu ya. Tapi yang namanya perempuan kalau udah diberikan absolute power pasti dia akan bertanggung jawab. And gitu. get something done gitu tadi. Ya pasti beres. Thatcher tadi di-quote oleh Mbak Nurul. Oke Mbak Nurul ngeliat itu gimana? Pertemuan demi pertemuan itu? Iya, kalau ya itu cuma gimmick politik ya. Gimmick aja. Oke, gimmick aja. Iya. Tidak ada makna yang dalam di situ. Menurut saya sih enggak, apalagi dengan statement tadi yang Kade sampaikan ya. Jadi sangat tidak spesial gitu. Sangat tidak spesial, waduh. Oke, sangat tidak spesial ya. Oke, kalau Shirley gimana ngeliatnya? Kalau saya karena itu tertangkap kamera dan masuk ke media, maka ini tentang bagaimana narasi yang ingin dibentuk di benak publik. Maksudnya kalau tadi mungkin dari benak para politisi, maka saya melihatnya dari benak publik. Bagaimana publik akhirnya menilai bahwa wah ada chance nih perempuan masuk sebagai cawapres. Wah mungkin nih kita sebagai perempuan punya role model setelah sekian tahun tidak punya perwakilan sebagai capres atau cawapres, misalnya begitu. Artinya narasi-narasi liar itu kan terbentuk di publik. Dan ini kembali ke poin Sally tadi bahwa catatan kedua justru adalah ketika cawapresnya nanti perempuan, bagaimana narasi publik yang terbentuk sehingga dia mampu menginfluence, nge-attract 50,7% tadi untuk hilirnya adalah memilih paslon itu kan. Sehingga kembali ke poin, ini adalah kontestasi. Ketika semua hal tadi ada di media, maka akhirnya adalah ini nanti kemana nih, persentasenya kemana. Jadi kalau dari pemilih sih saya melihatnya gitu ya, narasi yang terbentuk. Jadi gimmicknya penting nggak penting dong Mbak Nurul nih untuk to win the heart atau to win the electoral itu semua dilakukan. Iya kan, pancing keyword yang keluar apa nih dari gambar ini? Paling tidak kan untuk melihat seperti apa. Nah, saya mau dengar juga dari audiens yang ada di kafe ya. Mungkin sebelum Mbak Nurul jawab, ada pertanyaan atau ada statement, silakan dari siapa? Namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Karlena, saya berasal dari Riau. Oke, silakan mau sampaikan. Menurut saya wanita sangat sulit untuk menjadi seorang pemimpin ataupun wakil pemimpin karena pola pikir dan pandangan masyarakat terhadap wanita itu tidak pantas memimpin ataupun menjadi wakil pemimpin karena alasan wanita ini memiliki sifat yang lemah lembut.
Waduh. Ini tadi Mbak Kade sama Mbak Nurul lembut ya Mas Sherly makanya. Oke silakan terus. Pertanyaan Poinnya? saya, Ya. seandainya cawapres adalah wanita dan terpilih menjadi wapres wanita tahun 2024, bagaimana cara mereka nanti untuk meyakinkan bahwasannya wanita ini mampu menjadi pemimpin ataupun menjadi wakil pemimpin? Dan bukti apa yang akan diberikan sehingga masyarakat memiliki pola pikir yang terbuka terhadap kemampuan wanita? Oke. Sehingga tidak ada anggapan bahwasannya wapres wanita itu nanti dianggap menjadi bayangan saja. Oke. Anggap saja Mbak Nurul sama Mbak Kade calon wapres perempuan. Jadi harus boleh nggak izin mewakili menjawab Nur tadi dari Riau? Silakan Mbak Nurul. Ya, ini memang pemikiran-pemikiran yang masih sangat patriarkis ya, Oke, patriarkis dan kemudian juga diamini oleh perempuan sendiri begitu, yang melestarikannya perempuan sendiri. Jadi keluarnya seperti ini nih ya, gitu ya. Keraguan-keraguan terhadap kemampuan perempuan. Padahal kan kalau kita berbicara tentang Tuhan melahirkan kita itu dalam posisi yang sama ya, jadi equal begitu. Masalah kemampuan itu kan hasil pendidikan gitu ya. Iya. Dan kalau saya sih lebih suka berbicara itu di forum-forum diskusi gitu, karena kemampuan untuk berpikir, kemudian juga ya kalau dia memang punya profesi apa, kemampuan dalam profesinya begitu ya, itu yang menguji dia begitu. Jadi bukan stereotip-stereotip yang dilabelkan pada perempuan. Oke. Jadi buat saya ini mendingan disingkirin dulu deh, kita bicara yang konstruktif aja tentang bagaimana nih calon wakil presiden perempuan, mendingan itu aja deh. Tapi nggak apa-apa, terima kasih pertanyaannya Nur ya. Kita apresiasi tadi pertanyaannya. Pasti ada di benaknya Nur tadi. Ada yang mau tanya lagi satu lagi? Silakan. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Erika, berasal dari Bangka Belitung. Ya, silakan. Izin bertanya kepada para ini, ketika nanti pemimpin perempuan yang akan menjadi cawapres 2024 nanti yang akan mewakili suara perempuan, apakah nanti akan bisa menyuarakan hak-hak perempuan dalam segi kebijakan atau dalam segi sosial, ekonomi dan politik? Dan seperti studi kasus contoh yang di lapangan, banyak perempuan-perempuan yang tertindas dan banyak perempuan-perempuan yang dimarginalkan, yang tersudutkan karena gara-gara budaya itu sendiri, dan banyak hak-hak suara-suara perempuan yang diambil. Apakah pemimpin perempuan pada tahun depan atau tahun 2024 akan bisa mewakili suara-suara perempuan itu sendiri? Terima kasih. Silakan Mbak Kade merepresentasikan. Terima kasih dari Bangka Belitung, Erika, Erika, bagus sekali pertanyaannya. Hampir di semua forum internasional, semua isu sustainable development goal salah satunya adalah women equality. Jadi kita memang mendorong semua perempuan untuk lebih berperan aktif secara demokrasi di ruang politik, di ranah politik. Jadi kita nggak usah pesimis juga seperti tadi teman kita yang dari Riau bahwa nggak memungkinkan atau pesimis bahwa kita nggak akan mungkin punya cawapres perempuan. Semuanya semua bisa terjadi, dan saya yakin banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sudah dihasilkan di DPR RI yang juga salah satunya yang sedang berjalan walaupun bukan di komisi saya di 9 tapi di 8, yaitu RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Itu irisannya banyak sekali. Ya. Thank you. Jadi banyak. Boleh. Sebetulnya begini ya, jangan mengkotak-kotakan perempuan dan laki-laki gimana. Karena by nature naturalnya itu kalau kita membahas undang-undang, kita itu pakai perspektif hati kita, diri kita as a perempuan. Jadi kita nggak jadi laki-laki, karena laki-laki kan ngomongnya juga beda, perspektifnya juga beda. Begitu kita bicara atau berargumentasi terhadap satu persoalan, entah itu pembentukan undang-undang ataupun membahas hal-hal lain, yang keluar adalah perspektif kita sebagai perempuan gitu. Walaupun itu komisinya justru. tuh komisi 1 loh, Oke. yang semua Karena itu dibutuhkan justru. Iya, Jadi itu dibutuhkan ya. Jadi keluarnya kayak gitu, tidak terus kita perempuan harus menjadi laki-laki dan kemudian berbicaranya seperti gaya-gaya maskulin, itu tidak. Jadi seperti ini semua, ketika kita berbicara atau membahas sesuatu tuh ya, yang ada di kepala kita, yang ada di hati kita itu pisau irisnya itu pisau iris perempuan gitu. Oke. Baik, jadi ini saya jadi penasaran, nanti setelah ini mungkin saya ingin lebih dalam lagi, kira-kira apa pisau bedah tadi yang bisa menguliti paling dalam gitu ya Mbak Nurul, konstruksi atau struktur atau kualitas cawapres yang kita harapkan, yang kita lihat dari perspektif perempuan. Sesaat lagi di Perempuan Bicara.
Oke, kita sampai di bagian puncak di Perempuan Bicara. Saya mau kasih kesempatan, bukan saya yang bicara. Ini tentu penting key message dari masing-masing apa yang diharapkan dari Cawapres 2024 dari kacamata perempuan. Silakan Kania. Ya, jadi kalau kita bicara Wapres itu ya pertama kita pasti bicara bagaimana ada alignment antara si Wapres ini dengan tim Capres dan timnya dia lah ya, mungkin kabinetnya dan lain sebagainya. Asalkan memang ada kesamaan nilai dan platform kebijakan ya pasti akan menjadi tim yang bagus. Nah baru kemudian kita bicara kontestasinya itu sendiri karena kita punya platform kebijakan sebagus apapun kalau nggak menang ya mau gimana cara menerapkannya gitu kan. Jadi harus menang. Nah jadi dari situ ya saya akan melihat Wapres mana yang memberikan electoral capital tertinggi untuk Capres yang menurut saya platform kebijakannya bagus. Dan yang terakhir baru kita bicara tadi Mbak Nurul sudah cerita tentang perbedaan wewenang atau peran lah keaktifan atau keterlibatan Wapres di dalam pemerintahan yang berbeda-beda. Itu kan bicara soal posisi tawar Wapresnya di depan. Jadi kalau misalnya posisi tawar makin tinggi ya pasti makin bisa terlibat di dalam pemerintahan. Nah makin enggak ya makin enggak. Nah jadi kita lihat aja bagian itunya bagaimana Wapres yang ada kalau misalnya bisa bagus aktif ya bagus, tapi balik lagi capital di awalnya yang bisa ditawarkan untuk strategis buat Capresnya. Oke, gimana untuk Shirley? Silakan. Kalau saya lihat poin utamanya 3, bahwa pertama dia adalah cawapres yang memang punya kapasitas dan bertanggung jawab ketika ternyata terpilih, kembali ke poin tadi. Yang kedua adalah bahwa bukan hanya sebagai pajangan atau vote getters, tapi memang ketika terpilih memberikan dampak. Yang terakhir, yang ketiga adalah bahwa semoga terpilihnya kalaupun memang ada cawapres yang muncul itu menjadi role model, menjadi contoh. Perempuan ya? Perempuan. Contoh kepada generasi muda bahwa bisa kok perempuan tampil demikian begitu sehingga itu menjadi optimistis yang muncul di benak. Terakhir saya pengen tutup, boleh nggak? Dengan pantun. Tadi jangan coret. 17 Agustus kita raih kemerdekaan. Cakep. Buah jasa dan pengorbanan para pahlawan. Cakep. Cawapres perempuan harus bisa atasi persoalan, Cakep. bukan sekedar pelengkap apalagi jadi pajangan. Cakep. Satu lagi terakhir. Hebat nih, satu lagi. Silakan. Sungguh luas negeri kita, terbentang dari Aceh sampai Papua. Cakep. Perempuan sudah saatnya maju dan berdaya, mengabdi untuk negeri dan menjayakan Indonesia. Wah. Oke. Terima kasih Shirley. Saya kasih kesempatan ke Bang Ade, gimana? Cawapres 2024. Ya, saya mengajak semua pihak untuk mendorong sekali lagi pemberdayaan perempuan. Tadi juga ada di salah satu pantunnya Shirley. Jadi untuk menuju Indonesia maju dan tangguh kita juga butuh sentuhan perempuan. Ya. Ya, artinya kita juga jangan mendikotomi bahwa kalau pria kalau sedang tidak berhasil dalam pekerjaannya pasti dia membawa kekesalannya dalam rumah. Dan kadang juga perempuan kadang kalau rumah tangganya sedang uring-uringan terus kerjaannya jadi berantakan. Nah, itu harus lebih merapihkan stigma itu bahwa perempuan bisa membawa Indonesia ini lebih maju. Luar biasa. Oke. Mbak Nurul kayak tugasnya paling berat nih untuk bikin statement. Ya, kalau buat saya tidak lagi melihat jenis kelamin ya. Ya. Jadi kita tidak melulu harus fokus untuk cawapres itu harus perempuan. Ya syukur kalau bisa perempuan. Tapi jangan lupa juga banyak juga pria yang paham tentang isu-isu feminisme, katakanlah begitu ya. Bahwa seorang laki-laki yang memiliki kepekaan terhadap isu-isu perempuan, dia sudah masuk dalam kategori bahwa dia pro perempuan begitu. Dan jangan lupa juga bahwa seorang laki-laki dia memiliki ibu, dia memiliki istri, dan bahkan dia mungkin memiliki anak perempuan. Jadi pasti apa yang kita butuhkan juga bisa diwakilkan kepada mereka itu, gitu. Jadi seandainya perempuan itu alangkah lebih baik. Karena bisa mewakili apa yang kita suarakan. Tapi kalau tidak pun, kita tidak apa-apa. Yang penting bahwa kita harus menang, calon itu harus tepat, dan bisa mengantarkan jagoan kita untuk menang di kontestasi pemilihan capres itu. Gitu, kalau saya. Luar biasa. Yang penting elektoralnya bagus ya. Untuk menang dan bisa mengimplementasikan programnya. Betul. Baik. Ini juga penting mungkin, jadi untuk diingat juga bahwa kita bicara cawapres ini bukan kesannya capres itu tidak penting, saat justru paling penting. Tapi kita juga paling ditunggu-tunggu, tapi paling tidak kita ingat. Bagaimana kalau capres itu tidak ada dalam suatu kondisi? Ingat ada cawapres di situ, ada wapres di situ yang harus mengisi apa yang dilakukan oleh capres. Itu pentingnya fungsi dan wewenang wapres yang kita akan nanti juga dukung ke depannya. Terima kasih sudah bersama kami di Perempuan Bicara. Itu tadi perbincangan luar biasa, insight dari para narasumber. Kita akan jumpa lagi di Perempuan Bicara minggu depan. Sampai jumpa.